Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur dengan NIM 105731113523. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi mid semester pengantar akuntansi 1, yaitu membuat satu siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, mulai dari analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Berikut transaksi yang terjadi. Pada tanggal 10 Januari 2023, Pak Ian akan mendirikan kantor konsultan bisnis dan diberi nama Ian Business Consultant. Pak Ian menyewa gedung untuk menjalankan usahanya selama bulan Januari 2023. Pak Ian melakukan transaksi-transaksi berikut ini. Pada 10 Januari menginvestasikan uang tunai untuk perusahaannya sebesar 100 juta rupiah. 11 Januari membayar sewa gedung untuk bulan pertama sebesar Rp950.000. 12 Januari membeli bahan habis pakai untuk kantor secara tunai sebesar 2 juta rupiah. 12 Januari membeli peralatan kantor sebesar 25 juta rupiah, telah dibayar 12 juta rupiah, sisanya dibayar akhir bulan Januari. 13 Januari membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti Rp1.500.000. 15 Januari menerima uang tunai dari pelanggan atas penggunaan jasa konsultan sebesar 8 juta rupiah. 17 Januari dicatat pendapatan secara kredit dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah. 19 Januari membayar telepon, listrik, dan air sebesar Rp850.000. 22 Januari membayar tunai untuk iklan koran sebesar Rp150.000. 25 Januari menerima uang tunai dari pelanggan atas penggunaan jasa konsultan sebesar Rp6.500.000. 27 Januari menerima kas dari pelanggan atas pelunasan utangnya pada tanggal 17 Januari. 29 Januari membayar utang atas pembelian peralatan kantor sebesar 13 juta rupiah. 31 Januari membayar gaji 2 karyawan sebesar 3 juta rupiah. 31 Januari Pak Ian menarik modal atau privo untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Berikut jurnal umum. Pada tanggal 10 Januari 2023, kas masuk di debit 100 juta rupiah, modal usaha masuk di kredit 100 juta rupiah. Pada tanggal 11, beban sewa masuk di debit Rp950.000, kas masuk di kredit Rp950.000. Pada tanggal 12, bahan habis pakai masuk di debit 2 juta rupiah, kas masuk di kredit 2 juta rupiah. Pada tanggal 12, peralatan kantor masuk di debit 25 juta rupiah, kas masuk di kredit 12 juta rupiah, utang usaha masuk di kredit 13 juta rupiah. Pada tanggal 13, asuransi dibayar di muka masuk di debit Rp1.500.000, kas masuk di kredit Rp1.500.000. Pada tanggal 15, kas masuk di debit 8 juta rupiah, pendapatan jasa masuk di kredit 8 juta rupiah. Pada tanggal 17, piutang usaha masuk di debit 5 juta rupiah, pendapatan jasa masuk di kredit 5 juta rupiah. Pada tanggal 19, beban utilitas masuk di debit Rp850.000, kas masuk di kredit Rp850.000. Pada tanggal 22, beban iklan masuk di debit Rp150.000, kas masuk di kredit Rp150.000. Pada tanggal 25, kas masuk di debit Rp6.500.000, pendapatan jasa masuk di kredit Rp6.500.000. Pada tanggal 27, kas masuk di debit 5 juta rupiah, piutang usaha masuk di kredit 5 juta rupiah. 29 Januari, utang usaha masuk di debit 13 juta rupiah,
kas masuk di kredit 13 juta rupiah. Pada tanggal 31, beban gaji masuk di debit 3 juta rupiah, kas masuk di kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 31, priv masuk di debit 5 juta rupiah, kas masuk di kredit 5 juta rupiah. Berikut buku besar. Pada tanggal 10 Januari 2023, setoran modal tunai masuk di debit 100 juta rupiah, sehingga saldo di debit menjadi 100 juta rupiah. Pada tanggal 11, bayar sewa masuk di kredit 950.000 rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 99 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 12 Januari, beli bahan habis pakai masuk di kredit 2.500.000, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 97 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 12, beli peralatan kantor masuk di kredit 12 juta rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 85 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 13, bayar asuransi masuk di kredit 1.500.000 rupiah, sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 83 juta 550.000 rupiah. Pada tanggal 15, terima pendapatan masuk di debit 8 juta rupiah, sehingga saldo pada debit bertambah menjadi 91 juta 550.000 rupiah. Pada tanggal 19, membayar utilitas masuk di kredit 850.000 rupiah, sehingga pada saldo debit berkurang menjadi 90 juta 700.000 rupiah. Pada tanggal 22, bayar iklan masuk di kredit 150.000 rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 90 juta 550.000 rupiah. Pada tanggal 25, terima pendapatan masuk di debit 6 juta 500.000 rupiah, sehingga saldo debit bertambah 97 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 27, terima piutang masuk di debit 5 juta rupiah, sehingga saldo debit bertambah menjadi 102 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 29, bayar utang masuk di kredit 13 juta rupiah, sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 89 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 31, bayar gaji karyawan masuk di kredit 3 juta rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 86 juta 50.000 rupiah. Pada tanggal 31, penarikan atau prive masuk pada kredit 55 juta rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 81 juta 50.000 rupiah. Buku besar dengan nama akun piutang usaha, nomor akun 12. Buku besar akun piutang usaha, nomor akun 12. Pada tanggal 17 Januari masuk di debit 5 juta rupiah, sehingga saldo di debit bertambah menjadi 5 juta rupiah. Pada tanggal 27, kredit berkurang 5 juta rupiah, sehingga saldo di debit menjadi 0. Akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 16 pada tanggal 13 masuk di debit 1.500.000, sehingga saldo di debit bertambah menjadi 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 31, penyesuaian masuk di kredit 250.000 rupiah, sehingga saldo di debit berkurang menjadi 1.250.000 rupiah. Akun peralatan kantor, nomor akun 18 pada tanggal 12 Januari masuk di debit 25 juta rupiah, sehingga saldo di debit bertambah menjadi 25 juta rupiah. Akun akumulasi penyusutan dengan nomor akun 19 pada tanggal 31 Januari masuk di kredit 400.000 rupiah, sehingga saldo di kredit bertambah 400.000 rupiah.
Akun utang usaha dengan nomor akun 21 pada tanggal 12 Januari 2023, utang peralatan kantor masuk di kredit sehingga saldo pada kredit bertambah 13 juta rupiah. Pada tanggal 29 bayar utang peralatan masuk di debit 13 juta rupiah sehingga saldo pada kredit menjadi 0. Akun modal usaha dengan nomor akun 31 Januari tanggal 10 masuk di kredit 100 juta rupiah sehingga saldo di kredit bertambah menjadi 100 juta rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di kredit 13.650.000 rupiah sehingga saldo pada kredit bertambah 113.650.000 rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di debit 5 juta rupiah sehingga pada saldo kredit berkurang menjadi 108 juta. Akun modal usaha dengan nomor akun 31 pada tanggal 10 Januari 2023 masuk di kredit 100 juta rupiah sehingga saldo di kredit bertambah 100 juta rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di kredit 13.650.000 rupiah sehingga saldo kredit bertambah menjadi 113.650.000 rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di debit 5 juta rupiah sehingga saldo di kredit berkurang menjadi 108.650.000 rupiah. Akun Prive dengan nomor akun 32 pada tanggal 31 Januari 2023 terjadi penarikan sebesar 5 juta rupiah pada debit sehingga saldo di debit menjadi 5 juta rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di kredit 5 juta rupiah sehingga saldo pada debit berkurang sehingga saldo pada debit menjadi 0. Akun Ikhtisar Laba Rugi dengan nomor akun 32 pada tanggal 31 Januari penutupan pendapatan masuk di kredit 19.500.000 rupiah sehingga saldo di kredit bertambah menjadi 19.500.000 rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan beban masuk di debit 5.850.000 rupiah sehingga pada saldo kredit berkurang menjadi 13.650.000 rupiah. Pada tanggal 31 penutupan laba sebesar 13.650.000 pada debit sehingga saldo di kredit berkurang menjadi 0. Akun pendapatan jasa dengan nomor akun 41 pada tanggal 15 Januari masuk di kredit 8 juta rupiah sehingga saldo kredit bertambah 8 juta rupiah. Pada tanggal 17 masuk di kredit 5 juta rupiah sehingga saldo pada kredit bertambah 13 juta rupiah. Pada tanggal 25 masuk di kredit 6.500.000 rupiah sehingga pada saldo kredit bertambah 19.500.000 rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di debit 19.500.000 rupiah sehingga saldo kredit berkurang menjadi 0. Akun beban gaji dengan nomor akun 51 pada tanggal 31 Januari 2023 masuk di debit 3 juta rupiah sehingga saldo di debit menjadi 3 juta rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di kredit 3 juta rupiah sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 0. Akun beban sewa dengan nomor akun 52 pada tanggal 11 masuk di debit sebesar 950.000 rupiah sehingga saldo di debit bertambah 950.000 rupiah. Pada tanggal 31 terjadi penutupan masuk di kredit sebesar 950.000 rupiah sehingga saldo pada debit menjadi 0. Akun beban bahan habis pakai dengan nomor akun 53 pada tanggal 31 Januari 2023
dengan keterangan penyesuaian masuk di debit Rp250.000 sehingga saldo pada debit bertambah menjadi Rp250.000. Pada tanggal 31 terjadi penutupan sehingga masuk di kredit Rp250.000 sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 0. Akun beban penyusutan dengan nomor akun 54 pada tanggal 31 Januari 2023 masuk dengan keterangan penyesuaian masuk di debit Rp400.000 sehingga saldo pada debit bertambah menjadi Rp400.000. Pada tanggal 31 terjadi penutupan sebesar Rp400.000 pada kredit sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 0. Akun beban asuransi dengan nomor akun 55 pada tanggal 31 Januari 2023 keterangan penyesuaian masuk di debit Rp250.000 sehingga saldo pada debit bertambah Rp250.000. Pada tanggal 31 terjadi penutupan sebesar Rp250.000 pada kredit sehingga saldo pada debit berkurang menjadi 0. Akun modal usaha dengan nomor akun 59 pada tanggal 19 Januari 2023 beban utilitas dengan besar Rp850.000 pada debit sehingga saldo di debit bertambah Rp850.000. Pada tanggal 22 beban iklan sebesar Rp150.000 pada debit sehingga saldo di debit bertambah menjadi 1 juta. Pada tanggal 31 terjadi penutupan sebesar Rp1 juta pada kredit sehingga saldo di debit berkurang menjadi 0. Berikut neraca saldo. Ian Business Consultant dengan nama akun kas sebesar Rp81.050.000 masuk di debit. Piutang usaha 0, bahan habis pakai Rp2 juta masuk pada debit. Asuransi dibayar di muka Rp1.500.000 masuk pada debit. Peralatan kantor Rp25 juta masuk pada debit. Akumulasi penyusutan 0, utang usaha 0, modal usaha masuk pada kredit sebesar Rp100 juta. Prive Rp5 juta masuk pada debit. Pendapatan jasa Rp19.500.000 masuk pada kredit. Beban gaji Rp3 juta masuk pada debit. Beban sewa Rp950.000 masuk pada debit. Beban bahan habis pakai 0. Beban penyusutan 0. Beban asuransi 0 dan beban lain-lain Rp1 juta masuk pada debit sehingga totalnya yaitu Rp119.500.000. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 keterangan beban asuransi pada debit Rp250.000. Asuransi dibayar di muka pada kredit Rp250.000. Pada tanggal 31 Januari 2023 beban bahan habis pakai pada debit Rp250.000. Beban habis pakai pada kredit Rp250.000. Pada tanggal 31 beban penyusutan pada debit Rp400.000. Akumulasi penyusutan pada kredit Rp400.000. Berikut neraca saldo setelah penyesuaian. Nama akun kas Rp81.050.000 pada debit. Piutang usaha 0, bahan habis pakai Rp1.750.000 pada debit. Asuransi dibayar di muka Rp1.250.000 pada debit. Peralatan kantor Rp25 juta pada debit. Akumulasi penyusutan Rp400.000 pada kredit. Utang usaha 0, modal usaha Rp100 juta pada kredit. Prive Rp5 juta pada debit. Pendapatan jasa Rp19.500.000 pada kredit.
beban gaji 3 juta pada debit, beban sewa Rp950.000 pada debit, beban bahan habis pakai Rp250.000 pada debit, beban penyusutan Rp400.000 pada debit, beban asuransi Rp250.000 pada debit, beban lain-lain Rp1 juta pada debit, sehingga total neraca saldo setelah penyesuaian yaitu Rp119.900.000. Berikut laporan keuangan. Aset lancar yaitu kas Rp81.050.000, piutang usaha 0, beban habis pakai Rp1.750.000, asuransi dibayar di muka Rp1.250.000, sehingga jumlah aset lancar yaitu Rp84.050.000. Aset tetap peralatan kantor sebesar Rp25 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan Rp400.000, sehingga jumlah aset tetap yaitu Rp24.600.000, sehingga jumlah aset yaitu Rp108.650.000. Adapun liabilitas lancar yaitu utang usaha 0, sehingga total liabilitas yaitu 0. Ekuitas pemilik, modal usaha Pak-Ian yaitu jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik, sehingga Rp108.650.000. Adapun jurnal penutup yaitu pada tanggal 31 Januari 2023 dengan keterangan pendapatan jasa pada debit Rp19.500.000, ikhtisar laba rugi pada kredit Rp19.500.000. Pada tanggal 31 ikhtisar laba rugi pada debit Rp5.850.000, beban gaji Rp3 juta pada kredit, beban sewa Rp950.000 pada kredit, beban bahan habis pakai Rp250.000 pada kredit, beban penyusutan Rp400.000 pada kredit, beban asuransi Rp250.000 pada kredit, beban lain-lain Rp1 juta pada kredit. Pada tanggal 31 ikhtisar laba rugi masuk pada debit Rp13.650.000, modal usaha Rp13.650.000 masuk pada kredit. Pada tanggal 31 modal usaha masuk pada debit Rp5 juta, prive masuk pada kredit Rp5 juta. Adapun jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan pada jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Namun, tidak semua jurnal penyesuaian bisa dibalik, karena akun jurnal penyesuaian yang dibuat jurnal pembalik hanya yang akan menimbulkan akun neraca, sebab jika tidak dibalik akan menyebabkan terjadinya akun ganda. Demikian pada transaksi yang saya bahas kali ini, pada jurnal penyesuaian tidak terdapat akun yang bisa dibalik, karena pada transaksi kali ini hanya terdapat beban asuransi, beban habis pakai, dan beban penyusutan saja pada akun jurnal penyesuaian. Sedangkan akun jurnal penyesuaian yang bisa dibalik yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan pemakaian atas perlengkapan. Itulah tadi penjelasan saya terkait pemenuhan mid semester pengantar akuntansi 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.